Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai respirasi hewan air. Di dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu yang pertama ada Hugo Danendra Prayogi, lalu Gloria Magdalena, lalu Dia Zaidan Mahmud, dan yang terakhir Nur Afifah Dea Amanda. Respirasi atau pernafasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara suatu organisme dengan lingkungannya. Didefinisikan juga pernafasan adalah proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2 dari dalam tubuh organisme, atau disebut juga proses pertukaran antara O2 dari udara dengan CO2 dari dalam tubuh. Peranan oksigen dalam kehidupan biota air merupakan zat yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu untuk mengoksidasi zat makanan, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, sehingga dapat menghasilkan energi. Tingkah laku ikan saat kandungan oksigen dalam air berkurang adalah ikan akan berenang ke tempat yang lebih baik. Kondisi oksigennya seperti ke dekat air masuk, air yang berarus dan ke daerah permukaan, serta dengan jalan meningkatkan frekuensi pemompaan air atau memperbesar volume air yang melewati insang. Adapun komponen-komponen pada sistem pernafasan antara lain alat pernafasan atau insang, oksigen dan karbon dioksida, dan darah yang berupa butir-butir darah merah atau Hb. Insang merupakan alat pernafasan yang terdapat pada banyak hewan air, yang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dari dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Insang adalah organ pernafasan utama. Semua jalur metabolisme tergantung pada efisiensi insang energi untuk mereka pasokan. Dan kerusakan pada organ vital ini menyebabkan rantai merusak peristiwa yang akhirnya menyebabkan kesulitan pernafasan. Alat pernafasan ikan, yaitu ada organ pernafasan akuatik dan organ pernafasan udara. Organ pernafasan akuatik biasanya adalah organ pernafasan yang digunakan di dalam air. Lalu, organ pernafasan udara umumnya dijumpai pada ikan-ikan yang hidup di perairan bersuhu tinggi, stagnan, dan miskin oksigen. Pengelompokan organ pernafasan ini umumnya dikaitkan dengan bagian-bagian dari saluran pencernaan. Organ pernapasan akuatik. Organ pernapasan akuatik dibagi menjadi dua. Yang pertama, insang dalam. Insang dalam merupakan insang yang terletak di dalam rongga insang. Insang dalam dapat dibedakan menjadi insang septal seperti pada elasmobranchi atau ikan bertulang rawan, dan insang berpenutup yang dapat ditemui pada kelompok ikan teleoste atau ikan bertulang sejati. Lalu yang kedua yaitu insang luar. Insang luar merupakan insang yang berada di luar rongga insang. Insang pada ikan elasmobranchi. Pada ikan elasmobranchi atau kelompok cucut dan pari terdapat 5 pasang insang dan terkadang ada yang memiliki 6 atau 7 pasang, meskipun hal tersebut jarang sekali terjadi. Celah insang terdapat pada tiap sisi kepala di bagian bawah pada ordo Rajiformes atau di samping kiri dan kanan pada ordo Squaliformes. Tiap-tiap celah insang mempunyai penutup insang sendiri. Di depan celah insang yang pertama terdapat sepasang spirakel yang merupakan celah insang yang rudimenter. Pada bagian dalam spirakel, lamela insang ditunjang oleh hyodean pseudobranchi dipasok darah yang telah dioksigenasi. Pseudobranchi pada elasmobranchi diduga tidak berperan dalam proses pernapasan, namun berperan dalam sekresi seperti halnya pada ikan bertulang sejati atau mungkin berperan dalam pembentukan sel darah. Insang pada ikan bertulang sejati. Insang pada ikan bertulang sejati terdiri atas hemibranchi, holobranchi, pseudobranchi, dan lopobranchi. Hemibranchi adalah lembar insang yang hanya terdiri atas satu baris filamen. Bila berdiri sendiri biasanya menempel pada operkulum bagian dalam. Yang kedua, holobranchi, yang merupakan lembar insang yang terdiri atas dua baris filamen atau hemibranchi yang bentuk dan ukurannya sama. Yang ketiga, pseudobranchi atau insang palsu, merupakan lembar insang yang banyak mengandung pembuluh darah. Terkadang pembuluh darah tersebut ditutupi oleh selaput tipis. Pseudobranchi umumnya menempel pada operkulum bagian dalam dan biasanya berfungsi dalam respirasi, ekskresi, dan pengaturan tekanan darah pada okuler. Pseudobranchi terdapat pada kelompok Actinopterygii. Lalu yang keempat, lopobranchi, merupakan modifikasi struktur insang menjadi keping membulat, misalnya pada Signatus. Insang luar.
Insang luar terdapat pada embrio dan larva beberapa jenis ikan. Tidak hanya berperan dalam proses pernapasan, tetapi juga berperan dalam proses penyerapan bahan makanan secara osmotik dari lingkungan luarnya. Insang luar ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu endodermik dan ektodermik. Lembar insang pada insang endodermik merupakan perpanjangan dari insang dalam yang keluar melalui celah insang atau lubang operkulum. Tiap filamen dialiri darah dari arteri aferen dan keluar ke arteri eferen insang dalam. Pada insang luar ektodermik, lembar insang tidak berhubungan dengan insang dalam, kecuali untuk pembuluh darah. Pembentukan lembar insang benar-benar di luar rongga insang dan berkembangnya lebih awal daripada pembentukan insang dalam. Sel permukaannya sering bersilia dan adanya otot pada insang ini memungkinkan adanya gerakan dan pergantian air yang bersinggungan dengan insang tersebut. Ada 3 tipe insang luar ektoderm, yaitu yang pertama yang mempunyai 3-4 pasang lembar insang membentuk seperti bulu ayam, contohnya Protopterus sp. Yang kedua yang mempunyai 1 pasang lembar insang di atas sirip dada, contohnya Polypterus sp. Yang ketiga yang mempunyai 1 pasang lembar insang memendek seperti sungut dan letaknya seperti pada Polypterus sp, contohnya Ascleptrogobius sp. Insang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gill arch atau tulang lengkung insang yang berbentuk seperti busur panah, melengkung ke arah posterior. Yang kedua ada gill raker atau tulang-tulang tapis yang berupa tulang-tulang kecil yang menempel pada gill arch pada bagian menekuk atau anterior yang berfungsi dalam sistem pencernaan. Yang ketiga ada gill filamen atau daun insang. Bagian ini berwarna merah yang berupa lembaran-lembaran halus yang menempel pada bagian posterior gill arch. Selain dengan insang, ada beberapa spesies ikan yang menggunakan alat bantu untuk melakukan pernafasan. Alat bantu tersebut memungkinkan ikan dapat hidup di perairan dangkal atau perairan yang kurang oksigen. Alat tambahan pernapasan tersebut yaitu ada labirin yang berupa lipatan tulang tipis yang berasal dari tulang tapis insang. Labirin ini mengandung banyak kapiler darah untuk pertukaran O2 dengan CO2 seperti pada ikan sepat. Yang kedua ada arborescent organ yang berbentuk seperti karang, contohnya seperti pada ikan lele. Lalu yang ketiga ada diverticula yang berbentuk lipatan-lipatan kulit di permukaan rongga bagian dalam mulut dan faring, misalnya terdapat pada ikan gabus. Yang keempat ada alat berbentuk tabung seperti pada ikan Sacobranchus, ikan yang sejenis lele. Lalu yang kelima ada lipatan kulit tipis pada dinding operculum, misalnya pada ikan glodok. Organ pernapasan udara. Organ pernapasan udara ini terdapat pada ikan yang hidup di suhu tinggi, stagnan, dan kurang oksigen. Organ ini biasanya berkaitan dengan sistem pencernaan. Organ ini yaitu ada 1 rongga branchial terdapat pada divercula branchial dan labirin. Yang kedua ada esophagus terdiri dari gelembung gas yang terdiri dari holostis seperti pada Amia sp. Teleostei seperti pada Heterotis dan paru-paru yang terdapat pada ikan Polypteridae. Yang ketiga ada lambung yang terdapat pada ikan yang menggunakan lambung sebagai pernapasan tambahan seperti dinding lambung tipis, banyak ditemukan pembuluh darah dan kelenjar gastrik yang tidak ada. Lalu yang keempat ada usus. Udara masuk melalui mulut kemudian keluar lewat anus. Pada saat melewati usus, bagian dari oksigen diikat oleh pembuluh darah pada usus. Mekanisme pernapasan terdiri dari 2 proses, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme pernapasan pada ikan terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme pernapasan pada ikan Elasmobranchi dan mekanisme pernapasan pada ikan Teleostei. Pada mekanisme pernapasan Elasmobranchi terdapat proses inspirasi dan ekspirasi. Pada proses inspirasi, mulut akan terbuka serta rongga mulut dan tekak mengembang. Selanjutnya, rongga insang berkontraksi dan celah insang menutup. Pada saat tersebut, air dari luar masuk ke dalam rongga mulut dan dilanjutkan dengan mulut yang tertutup dan rongga mulut yang menyempit. Sedangkan rongga insang mengembang dan celah insang tertutup. Pada saat tersebut, oksigen terlarut dalam air dan berdifusi masuk melalui membran sel pada lamela sekunder dan diikat oleh hemoglobin butir darah merah pada kapiler darah. Pada proses ekspirasi, mulut akan tertutup, rongga mulut berkontraksi atau menyempit, dan celah insang terbuka. Selanjutnya air akan keluar dari rongga insang melalui celah insang. Untuk mekanisme pernapasan Teleostei pada tahap inspirasi diawali dengan tutup insang tertutup rapat dan mulut terbuka. Pada saat yang sama, jari-jari penyokong keping tutup insang, rongga bukofaring dan rongga insang mengembang.
Kemudian air dari luar masuk melalui mulut menuju rongga mulut. Selanjutnya, ruang antara insang dan operkulum meluas ketika tutup insang mengembang. Pada saat air dari rongga mulut bergerak melewati insang, terjadi difusi dari lingkungan luar yaitu media air menuju lingkungan dalam yaitu kapiler darah pada lamela sekunder. Selanjutnya pada proses ekspirasi, mulut akan menutup, kemudian rongga bukofaring dan rongga insang mulai menyempit. Sementara, katup mulut mencegah aliran air keluar melalui mulut. Rongga mulut mulai berubah fungsi, dari sebagai pompa pengisap menjadi sebagai pompa penekan. Operkulum dengan tutup insang tetap tertutup. Pada kondisi ini celah insang terbuka dan air bergerak keluar melalui celah insang. Selain mekanisme tersebut, terdapat cara respirasi lain yang disebut dengan drum ventilation, yang dimana mulut akan tetap terbuka selama berenang. Dengan gerak berenang, ikan maju ke depan mendorong air mengalir melewati insang. Cara ini hanya dapat dilakukan bagi jenis ikan perenang cepat, contohnya yaitu ikan tuna. Jumlah oksigen yang dibutuhkan ikan tidaklah tetap, karena terdapat faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi oksigen, yaitu terdiri dari faktor luar dan dalam. Untuk faktor luar yang pertama yaitu tekanan parsial oksigen yang memiliki dua tipe yaitu tingkat konsumsi oksigen tergantung keadaan tekanan oksigen dan tingkat konsumsi oksigennya relatif konstan pada kisaran tekanan parsial oksigen yang sempit. Selain itu, yang termasuk ke dalam faktor luar adalah suhu, salinitas, dan karbon dioksida. Selanjutnya, faktor dalam terdiri dari ukuran ikan, jenis ikan, aktivitas, dan kondisi kesehatan. Pada struktur histologis insang, terdapat lembar insang yang terdiri dari filamen-filamen insang yang mengandung lamela atau lapisan tipis. Dan lamela ini digolongkan menjadi lamela primer dan lamela sekunder. Untuk lamela primer, epitelium atau jaringan epitel terdiri dari beberapa lapis sel. Terdapat 3 bentuk sel pada lamela ini. Yang pertama sel monosit yaitu sel keluar yang berfungsi dalam pertukaran garam, pembuangan garam pada ikan laut, dan pengambilan garam pada ikan tawar. Kemudian ada sel mukosit yang berfungsi untuk menghasilkan mukus, dan terdapat sel yang sedikit mengalami perubahan yang hampir menyerupai sel epitelium bagian dalam dari lamela sekunder. Kemudian, jenis lamela yang kedua adalah lamela sekunder. Tiap lamela primer memiliki lamela sekunder yang memiliki dinding yang tipis. Pada lamela sekunder, epitelium terdiri dari 2 lapis sel inner dan outer epitelium, dan terdapat sel tonggak atau pilar sel. Sistem respirasi moluska. Sistem respirasi moluska ini berbeda-beda. Jika hewan yang hidup di air, maka yang berperan adalah insang. Sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru, namun juga terjadi melalui pertukaran udara yang terdapat di mantel. Sistem ini berfungsi mirip dengan paru-paru. Respirasi cnidaria. Cnidaria tidak memiliki alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh seluruh permukaan tubuhnya secara difusi. Pertukaran gas berlangsung secara langsung di permukaan tubuh. Selanjutnya, respirasi pada mamalia laut. Mamalia laut yang menyelam dalam dan lama cenderung memiliki paru-paru yang lebih kecil, sedangkan yang menyelam di tempat yang dangkal cenderung memiliki paru-paru yang lebih besar. Untuk mamalia laut sendiri, hidungnya ini dilengkapi dengan katup yang berfungsi untuk menjaga agar air tidak masuk dalam hidung, sehingga ketika menyelam, katup itu akan tertutup. Selanjutnya yaitu respirasi pada insekta. Insekta akuatik atau serangga air ini memiliki adaptasi fisiologis untuk bernapas. Organisme ini beradaptasi dengan menghirup udara ke dalam tubuh melalui spiracles yaitu lubang yang berada di sepanjang sisi perut. Spiracles tersebut tersambung ke dalam tabung trakea yang mana berfungsi dalam penyerapan oksigen. Berikut referensi yang kami gunakan dalam penjelasan materi presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat menulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.